met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah sudri wa yashhadu amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nama ala dzalika bisyadidil syakirin walhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali pagi hari ini kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Hari ini insyaallah 14 Jumadil Akhir sampai syukur tepat ya. Dan insyaallah 2 bulan 12 harian lagi kita sampai di bulan Ramadan. Artinya Ramadan ini sudah sangat dekat. Tahun yang lalu Ramadan kita tidak bisa full ibadah total karena adanya wabah pandemi yang baru masuk di Indonesia dan masih gencar-gencarnya, dan masyarakat masih sangat belum paham dan belum tahu sangat tentang informasi tersebut, sehingga rasa takut sangat tinggi waktu itu. Mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang ini kita sudah mulai terbiasa dengan ujian Allah ini, karena memang sampai dengan sekarang ini belum berakhir ya mungkin ya. Tapi insya Allah Ramadan tahun ini insya Allah kita bisa sempurnakan ibadah kita semuanya. Amin. Menambah kekurangan tahun-tahun yang kemarin, maksudnya seperti itu. Maka puji syukur kepada Allah, hari ini kita dikasih sehat sama Allah ya, dikasih kesempatan untuk duduk manis di masjidnya Allah, dikasih kesempatan ibadah kepada Allah pada hari ini. Ini suatu nikmat yang tak terkira. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan anugerah nikmat ini, Bapak Ibu. Ya kan? Rasul sudah sabdakan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya ini keren banget dong. Lebih keren daripada orang yang terkaya di dunia. Orang kalau terkaya di dunia belum tentu punya tanah sebesar Jabal Sa'i. Belum tentu punya, ya kan? Atau belum tentu juga punya waktu yang bisa untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa ibadah kepada Allah. Ini mata terkira buat kita semua. Ya, maka kita syukuri, alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mengajarkan kepada kita ini makna daripada kehidupan Islam. Nabi Agung yang tak pernah lelah untuk umatnya sampai akhir hayatnya, yang ingat kita terus umati, umati, umati. Sampai beliau meninggal dunia ya ingat umati, umati, umati. Bayangkan as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ini cuma sholat, sholat, sholat. Dan satu lagi An-Nisa, 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 3 pesan Rasulullah. Betapa Rasulullah begitu peduli terhadap umatnya. Maka kita yang dipikirkan pertanyaannya, sudahkah kita memikirkan Rasul kita Muhammad SAW, atau kita
kita hanya membuat senang diri kita saja, sementara Rasul kita ini sedih dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya diamanahkan untuk bisa ngisi di masjid yang agung ini. Ini kali keberapa saya ngisi di sini? Masih ada yang ingat kan? 4. Ya, kali keberapa saya ngisi di sini? Saya bersyukur sekali karena hari ini kita diberikan kesempatan kumpul ketemu bahannya. Maka hakikatnya hari ini merupakan mengulang saja. Saya mengulang kembali. Saya sudah persiapkan ini materi hari ini. Salam buat Ustaz Askan Isman. Ya, beliau tadi pamit tidak bisa sempurna juga di sini ya, karena beliau ada jadwal di mundur. Mudah-mudahan dilancarkan juga beliau. Pak Amir yang baru. Mana Bapak Tamir yang baru? Masya Allah. Sehat selalu. Alhamdulillah. Haji sehat, berkah, mulia, ya kan? Apa yang menjadi harapan dari masjid ini dimudahkan beserta seluruh jajaran pengurus. Kali ini saya mohon izin jamaah masjid Abdul Rahman. Ar-Rahman ya. Ramainya saya live-kan. Semoga diberikan keberkahan semuanya, kurang suatu apapun ya Bapak Ibu ya. Bapak Imam tetap yang mungkin juga ada di sini dan seluruh hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin menyemangati dalam bentuk sebuah kajian ringan, tapi sesungguhnya yang dirasakan berat. Kenapa bisa dibilang berat? Karena di masa pandemi sekarang ini banyak orang yang hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah, ketakutan akan wabah, ketakutan akan ekonomi, ketakutan akan kesehatan, ketakutan akan tentang keturunan dan lain sebagainya. Pokoknya membuat hidup jadi tidak tenang. Nah, hari ini sudah hadir di sini, insya Allah mau berbagi bagaimana cara kita tenang dalam kehidupan ini. Ya, karena kita ini kemana-mana ini nyarinya ini bagaimana kita ini tenang gitu, bahagia, tenang, lapang gitu. Ya. Buat apa punya uang banyak kalau nggak tenang? Betul. Punya rumah megah yang dipakai cuma satu kamar. Sudah tidur dalam satu kamar, nggak bisa tidur. Banyak orang seperti itu. Punya uang banyak, tidak bisa dinikmati. Hanya di rekening saja, tidak bisa dinikmati total. Hanya catatan saja. Kalau catatan kita semua bisa ya, cuma megang catatannya saja. Ada yang butuh catatan, saya catat ini kan. Nah, mudah kalau catatan saja, tapi tidak bisa dinikmati. Punya uang banyak, kita makannya terbatas. Ada mungkin sudah mulai ada yang di sini mengurangi gula. Padahal kalau untuk beli gula kita bisa satu gudang bisa kita. Tapi kita nggak bisa makan gula, minum gula banyak-banyak. Bisa beli minyak mungkin satu kontainer mungkin bisa. Tapi kita nggak bisa banyak-banyak makan minyak. Ya kan? Bisa beli daging mungkin satu peternakan diborong semuanya bisa mungkin. Tapi nggak bisa makan daging merah misalkan. Nah, ini ujian yang Allah sedang berikan kepada kita. Maka bagaimana kita menyikapinya supaya hidup kita itu tenang dan lapang? Saya sudah mempersiapkannya ini untuk Bapak Ibu sekalian. Bismillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, permasalahan yang paling berat saat ini adalah permasalahan iman. Kalau kondisi iman kita ini baik, maka apa yang dalam pikiran kita ini baik, ucapan kita jadi baik, perbuatan kita jadi baik, tindakan kita baik, dan hasilnya juga pasti baik. Ini permasalahan sesungguhnya. Banyak krisis macam-macam segala macam, tapi krisis yang paling mengerikan ini adalah krisis iman. Maka bagaimana iman kita ini terjaga sesulit
bersih, pribadi yang betul-betul aku yakin hanya kepada Allah saja. Ya, nggak usah mikirin yang gimana, yakin saja sama Allah. Nah, sekarang saya memberikan kuncinya. Apa yang membuat diri kita bisa tenang? Kalau sampai dengan sekarang Bapak Ibu masih geringsang, dititipin harta kok masih geringsang, dititipin anak masih geringsang, dititipin uang banyak masih geringsang, dititipin jabatan kok banyak masih geringsang, ada yang perlu kita perbaiki. Maka saudara coba berikan sebuah literatur yang mudah-mudahan bisa membuat kita beriktibar dan bisa diamalkan. Yang pertama, kalau mau hidup kita ini tenang, perbanyak berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ini kunci. Ingat yang lain nggak bakalan tenang. Apalagi kalau mengingat utang itu ya, tambah tenang kita, gelisah kita bawa. Tapi kalau ingat Allah, Masya Allah, kita dikasih tenang sama Allah hidup kita ini. Ya, itu yang pertama. Tenang, zikir, dimanapun kita berada, zikir. Zikir itu tidak harus yang la ilaha illallah terus, tidak harus yang panjang-panjang, tidak. Zikir itu intinya ingat kepada Allah. Yang suka-suka maksiat ini, ya kan? Zikir, ingat kepada Allah. Kemanapun pergi kita diawasi sama Allah. Ini kunci. Maka kalau orang yang berzikir ini tenang, dalam kehidupan sehari-harinya tenang, jangan geringsang seperti itu, hidupnya lapang lega saja. Nah, kita coba latihan pagi hari ini, coba kita sebut zikir saja sebentar, biar hati kita tenang. Sebentar saja kita langsung praktekkan ya. Yuk kita coba praktekkan zikirnya yang disebut yang mudah saja di sana, Allah saja. Zikir kan yang paling utama itu la ilaha illallah. Tapi kita coba sebut hari ini Allah saja. Coba kita coba ya, biar gak ngantuk, biar pagi-pagi kita semangat. Ya, kita akan coba zikir sejenak biar hati kita tenang. Sebutkan Allah, ikutin saya saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut Allah banyak-banyak. Allah, Allah. download
zikir saya ini, ya boleh buka nanti di zikir saya. Allah ini juga ada zikir penentram jiwa, pengobat hati jauh daripada corona. Zikir itu siapa? Cuma Allah saja. Ya, buka nanti di Ustadz Surat Official. Ya, Ustadz Surat Official boleh nanti dibuka di situ. Kita sama-sama berzikir kepada Allah. Jadi buka, didengarkan bersama keluarga. Kalau ada yang mungkin hidupnya sulit seperti itu, boleh. Setelah berzikir, nah ini penting Bapak Ibu, ya. Sholat, nah yang kedua ini sholat. Ya. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kami di kampus Dharma Jaya, kalau Bapak Ibu main ke kampus, kebetulan saya salah satu dosen di sana di Dharma Jaya dan di UI. Kalau di kampus kami ini Pak, kalau ketika musim corona ini nggak ada kemarin sebelum corona ada, ya. Bukan seluruh karyawan kami yang muslim dan mahasiswa kami yang muslim untuk zuhur dan asar ketika waktunya tiba sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau masjid yang lain mungkin masjid sebagian yang mungkin kalau sholat mungkin 2 shift, 2 saf ya, 2 saf, 3 saf. Di kampus kami bismillah Pak, mohon doanya mudah-mudahan nanti setelah masuk lagi istiqomah tadi kan. Bukan hanya 2 saf, tapi 2 shift. Shift pertama itu penuh, keluar, masuk lagi shift yang kedua. Jadi kami coba tertibkan. Kenapa? Karena kami paham betul bahwasanya pertolongan itu datangnya melalui sholat. Jadi kalau kita saat ini mohon maaf kita sudah sholat, sudah melakukan amalan, ya kan? Sudah zikir, tapi kok masalah masih terus menghimpit. Saya mau kasih tahu kuncinya Pak. Coba periksa sholat kita. Bagaimana kekhusyuannya? Bagaimana tepat waktunya? Ya kan? Kalau emang ini sudah dilakukan, kok belum juga protes sama Allah? Duh Gusti, aku sudah sholat tepat waktu, sudah aku luruskan, kok belum kau kabul ya Allah? Apa maksudnya? Kita boleh protes sama Allah. Insya Allah ketika kita lakukan itu Allah melihat bahwasannya insya Allah setelah itu diberikan kemudahan. Ini penting Bapak Ibu. Karena banyak orang sholat duhanya sudah, sholat hajatnya sudah, tahajudnya sudah, istikharah sudah, rezeki sempit saja. Ada nggak mereka itu Pak? Banyak ya. Sholatnya sudah luar biasa, tapi kok kayaknya masih sempit saja gitu. Coba cek sholatnya Pak. Karena sholatnya para sahabat itu 2 rakaat sebelum subuhnya, ya, atau 2 rakaat saat dia sholat hajat, ini bisa langsung kabul doanya. Kita kalau belum sampai di sini, kita sama-sama belajar, dikoreksi dulu sholat kita ini seperti apa. Ya Pak ya. Jadi kita coba diingat-ingat lagi sholatnya saya ini karena apa? Dilurusin. Yang biasa jadi imam, ya kan? Diluruskan. Sholat saya ini, bacaan saya ini seperti apa? Ya kan? Apakah saya ini semuanya kita, sholatnya kita ini apa karena Allah, apa masih karena makhluk? Kita luruskan kan? Kalau masih karena makhluk, sengsara kita. Sengsara kalau sholatnya masih karena makhluk. Kalau dilihat, kita tampaknya khusyuk, ya kan? Tapi kalau nggak dilihat, kadang kita sholatnya seperti sapu cebok, cepat sekali. Nah, ini kan masalah hati, Pak. Ya kan? Maka coba cek, cross check sholat kita masing-masing, seperti itu ya. Terus kalau sudah di cross check juga, kayaknya kok masih saja, coba cek keikhlasan kita seperti apa. Apakah sholat kita masih karena istri, masih karena mertua, masih karena tetangga, masih karena melihat di depannya dipasang kursi-kursi sehingga kita mau sholat subuh berjamaah. Tapi kalau hari selain hari Minggu misalkan kok agak berkurang, jadi kita perlu luruskan hati kita. Jangan sampai goyang gitu loh Pak. Istiqomah kita ini. Coba cek. Kalau memang itu masih karena makhluk, pandangannya karena makhluk, hasil kita kecewa saja. Maka jangan pernah berharap sama makhluk, karena kalau berharap dengan makhluk hasilnya kecewa. Kita berharap sama Allah saja. Karena kalau kita sudah pegang Allah, ya semua nanti kita dapatkan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kalau
Yang berikutnya, kalau mau hidupnya juga tenang ini, setelah sholat sabar. As-sabru minal iman. Nah, sabar ini sebenarnya urutannya di atas sholat sesungguhnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabarnya dulu sebenarnya. Kemudian sholat. Orang sebenarnya kalau kena musibah, keluarganya meninggal, entah karena COVID atau entah karena ujian musibah yang lain, ya, yang pertama kali dia harus lakukan adalah sabar. Maka orang yang meninggal dunia pertama kali mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tanda kesabaran seseorang. Pukulan pertama dia sabar. Sesungguhnya semua datang dari Allah, kembali juga sama Allah, sabar dia. Setelah itu laksanakan sholat 2 rakaat. Ya Allah, ini ketetapan-Mu, ya Allah, aku ridho, ya Allah. Ya, jangan menggerutu. Karena kalau kita menggerutu, hasilnya jadi tidak maksimal. Orang yang mendapatkan ujian kemudian dia bersabar, dia sholat, masya Allah, hidupnya berkah. Ya kan? Kalau sakit, nah ini Pak, obat diperhatikan di negeri ini, kita harus paham dulu. Keyakinan sama makhluk ini coba nafi isbat, dinafikan terlebih dahulu. Banyak kita yang saat ini ketika kita sakit, yang diingat pertama kali apa? Obat. Ingat pertama kali mesti dokter. Ini kita harus menafikan. Yang kita ingat pertama kali adalah Allah. Ya Bu ya? Yang harus kita pertama kali ingat itu Allah. Kalau anaknya, cucunya sakit, yang ingat pertama kali Allah. Kita coba nafi isbatkan. Obat, dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Obat, dokter berhajat kepada Allah untuk menyembuhkan. Allah tidak berhajat kepada obat, kepada dokter untuk menyembuhkan. Jika Allah berkehendak, Bapak Ibu, dengan obat, dengan dokter bisa sembuh. Pasien itu bisa sembuh dengan obat, dengan dokter kalau Allah izinkan. Ya kan? Tapi jika Allah berkehendak, dengan obat, dengan dokter nggak sembuh, banyak nggak Pak? Banyak nggak orang berobat nggak sembuh? Malah meninggal dunia, banyak? Banyak Pak. Ya kan? Nah, kena COVID ini, ya kan? COVID ini tidak bisa membunuh Bapak Ibu. Yang bisa membunuh itu Allah. Harus diyakini itu dulu. Keyakinan ini harus betul-betul. COVID berhajat kepada Allah untuk membunuh manusia. Allah tidak berhajat kepada COVID untuk membunuh manusia. Jika Allah berkehendak, dengan COVID Allah mampu membunuh manusia. Jika Allah berkehendak, tanpa COVID Allah bisa membunuh manusia. Banyak nggak orang yang meninggal tanpa COVID? Nah, tapi jika Allah berkehendak, dengan COVID orang malah bisa hidup. Bisa nggak ya? Banyak Pak yang sembuh daripada COVID. Jadi kita harus antusias dan semangat Pak. Bahkan jika Allah berkehendak, yang paling closingnya ini Bapak Ibu, jika Allah berkehendak totalitas, dengan COVID yang harusnya dia meninggal dunia, malah dia hidup. Harusnya dia tetapkan hari itu meninggal dunia, malah hidup. Nah, ini hebatnya Allah. Apa ini? Contohnya kemarin itu, yang penumpang pesawat Sriwijaya, ya, penumpang pesawat Sriwijaya mungkin yang mau berangkat waktu itu, ya kan, dia sudah pesen tiket seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya, tertulis di situ mungkin sudah tertulis kamu bakal meninggal bareng sama teman-temannya, ya kan? Begitu dia datang, dia rapid, ternyata rapidnya reaktif. Begitu reaktif, apa kata dia? Gimana ini? Sudah waktu semua tetapin. Di Pontianak sudah menunggu, jadwal sudah menunggu, semuanya sudah siap, keluarga sudah ngantar semuanya, tapi rapidnya positif. Gara-gara positifnya rapid tersebut, akhirnya dia batal untuk berangkat. Gara-gara dia batal berangkat, setelah pesawat itu meluncur berapa menit itu? Beberapa menit kemudian dia mendapatkan kabar
Di situ yang tadinya dia mencaci maki dirinya, merasa tidak bersyukur, apa kata dia? Untung kemarin rapidnya reaktif kena COVID. Ini. Jadi kita kalau sudah berpasrah kepada Allah semuanya baik, Bapak Ibu. Ya. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Kalau mendapatkan musibah, ujian, sabar. Ya kan? Bapak-bapak yang dikasih istrinya bawel, suka ngomel-ngomel, sabar. Karena memang wanita dikodratkannya seperti itu. Betul. Kita memang diuji ya. Memang wanita ini Allah kodratkan untuk menguji kesabaran laki-laki. Saya juga sadar betul ini, minta maaf sama istri saya lah kalau memang saya masih kurang sabar begitu. Ya. Sama-sama kita belajar sabar. Wanita ini memang unik. Ayah, ini hari ini aku pakai baju merah, pakai baju biru. Nah, kita pendapat apa? Apa kata sang suami? Pakai baju merah aja, bagus. Apa kata sang istri? Kenapa nggak yang hijau atau yang biru? Apa kenapa nggak yang biru aja? Udah, kata dia minta pendapat. Ya kan? Yang merah aja. Kata istri, yang biru aja sih ya. Beda itu sudah. Jadi dia minta pendapat. Nah, kemudian dia bilangin suaminya, berkata kepada istrinya, ya sudahlah yang biru saja. Akhirnya dia pakai yang biru. Nanya lagi istri, ya gimana yang biru? Bagus, beneran ya. Benar, ayat itu seriusan ya, serius. Perlu pengulangan berkali-kali sebagai ujian buat kita laki-laki. Maka harus sabar. Coba kayak ibu kita kalau kita anterin ke pasar itu beli baju mau lebaran itu, kita tunggu satunya lagi berapa harganya? 80.000. Di sana lebih murah 5.000. Sudah seperti itu, ya kan? Pindah tokonya lagi, satunya lagi, harganya 90.000. Pusing ya, kenapa sih berbeda? Pindah ujung, akhirnya beli malah yang harga 90.000 di toko yang lain yang jauh pula. Ini ujian kesabaran buat kita para suami. Bisa dipahami Pak? Yang istri juga sabar dengan suami, dimasakin enak-enak, pulang kerja, ya kan? Ya makan ya udah disiapin, udah makan di kantor bisa. Aduh, rasanya gimana gitu. Mau berangkat kerja, siapin sarapan, suami buru-buru gak jadi sarapan. Aduh, rasanya gimana gitu. Tapi kalau ibu-ibu sabar, alhamdulillah makan sendirian malah gemuk jadi daging. Alhamdulillah. Dan dinikmati punya anak yang keras hatinya, ya kerjaannya ini bikin sebel aja. Harus sabar, jangan pernah ya Bu untuk anak-anak ini dalam bentuk ucapan, ya, dalam bentuk yang kurang sabar jangan. Anak ini aset kita, maka jangan galak-galak sama anak ya Bu ya. Kalau anak dibentak, Pak, anak itu hari makin hari makin kuat badannya kalau dia masih kecil. Tapi kita hari demi hari makin lemah diri kita ini. Bayangkan kalau kita bentak anak kita, tiba-tiba nanti satu hari dia teringat memorinya. Satu hari kita sakit gak bisa apa-apa, dibentaknya kita dan dia, sedihnya rasanya. Maka lembut-lembut sayang sama anak kita ini, ya didoakan saja. Setiap kali mau sholat mau tidur itu dipegang pukul-pukul belakangnya sini, ya dibacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan lembut hatinya yang keras. Ini kan anak sekarang ini sukanya main game. Ya kalau sudah main HP, Android ini sudah gak mau putus dia. Ya. Maka buat amalan saya Bapak Ibu, apa amalannya? Saya kasih sehabis sholat bacain Al-Fatihah, sebelum dia tidur bacain Al-Fatihah lagi. Bacain Al-Fatihah sekali, ya
repotnya dilihat dulu pandang wajahnya. Ya Allah ya, dulu wajahmu buatnya kayak batu kaca. Masya Allah, waktu saya zaman muda lihat ayah ini, Allah buatnya luar biasa. Sekarang ayah kok bentuknya sudah seperti ini, kulit sudah mulai kirut, wajah sudah mulai keriput, kulit sudah pada rontok, gigi sudah mulai tanggal, rambut putih semuanya. Ya Allah ya, kayak gini. Disitulah timbul rasa belas kasih Bapak Ibu. Ya, timbul rasa sayang. Coba sesekali pas malam hari ditengok pasangannya. Yang bapak-bapak juga seperti itu. Ya, malam hari tidur, istrinya tengok, dia bilang, "Bu, sebentar, tengok aja. Ya Allah Bunda, dulu aku waktu naksir kamu pertama kali, wajahmu buat bidadari turun dari taksi misalnya. Wajahmu begitu berkilau-kilau, wajahmu begitu indah. Tapi kenapa sekarang ini aku sudah kirut-kirut, rambut sudah mulai putih semuanya, badan sudah mulai kirut-kirut, gigi sudah mulai pada copot. Ya Allah, ini karena engkau mengandung anak-anakku, wahai istriku. Siang malam kau bekerja, cuci gosok, ngopel segala macam, gak ada pembantu. Ya Allah, sabarnya kamu ikutin saya, padahal ini saya ini bukan suami yang baik di sana. Aduh, kasihan. Yang diingat itu, Pak, ya. Jangan lihat istrinya sudah kayak gitu. Ini mata tetangga sebelah lebih bening. Bisa dipahami, Pak? Yang diingat di situ nanti akan timbul rasa mawaddah, ya. Coba diamalkan nih, Pak. Tampaknya sepele, Pak. Tapi kalau kita nanti amalkan nih baik-baik, kita timbul rasa kasih sayang. Contoh misalkan kemarin saya gendut, ya. Saya hatinya kemarin agak stabil, misalnya. Malam hari itu saya tahajud, saya lihat wajah istri dan anak-anak, saya ciumin satu persatu, anak istri saya cium, misalnya seperti itu. Timbul rasa kasihan, ya Allah, kenapa saya belum bisa bahagiakan kamu, belum bisa maksimal. Timbul rasa mawaddah. Boleh Pak nanti di rumah diamalkan nih Pak, tampaknya sepele, tapi insya Allah bisa melembutkan hati kita. Yang berikutnya